gempa vulkanik dan tektonik. Oke, sekarang saya mau main apa ini ya? Halo. Halo. Apa nama? Fadli. Fadli pernah merasakan gempa bumi nggak? Pernah. Dulu. Di sini. Fadli sedang waktu belajar atau rumah? Waktu di sekolah atau sedang di rumah? Sedang belajar. Sedang belajar. Kalau kita menghadapi gempa bumi, Fadli pernah rasakan di mana Fadli waktu itu? Di otak desa utara. Di otak desa utara. Maksudnya Fadli ngapain ketika terjadi gempa bumi? Lari. Terus kalau misalnya selain lari itu enggak saling tabrak sama teman? Enggak, keluar rumah. Oh, keluar rumah. Tadi di sekolah, sekarang dia keluar rumah. Hebat. Ya, kita lari di tempat terbuka ya, keluar ya dari ruangan. Terus nggak ada yang luka waktu kejadian gempa ini. Oke, berarti Fadli selamat karena sudah bisa terjadi gempa. Fadli melarikan diri, berlari menyelamatkan diri ya. Oke, terima kasih. Terus berikutnya kira-kira kalau Atuina menghadapi bencana gempa biasanya bagaimana caranya menghadapi bencana gempa kalau pas kejadian gempa bumi? Sembunyi di bawah meja. Bawah meja. Terus apa lagi? Lari ke tempat terbuka. Terus apa lagi? Menghindari jendela. Ya boleh. Menghindari jendela. Kalau itu menyelamatkan diri bisa nggak lewat jendela? Bisa. Oh berat. Wah berat. Oh, tapi jangan justru apa resiko selamat jadi apa bukannya cari selamat justru kita mudarat jadi korban ya. Makanya tadi bisa lari terus bisa sembunyi ya, terus apa lagi menghindari kaca ya. Tepuk tangan untuk Atina, luar biasa, alhamdulillah. Jadi kalau menghadapi gempa itu cara menyelamatkan diri tadi yang disampaikan oleh Atina, lari sama apa namanya masuk ke kolong meja, terus ke tempat terbuka, itu semua adalah tips bagaimana kita menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana gempa bumi. Nah, kita kan bicaranya sebelum terjadi gempa bumi nih. Sebelum terjadi gempa bumi kita mau ngapain? Itu yang harus kita tahu. Hah? Beli bakso. Oh, mantap. Iya. Terus apa lagi? Apa hubungannya bakso dengan gempa bumi? Baik, mungkin Bapak tegaskan. Kita berbicara tentang sebelum bencana tadi. Ketika kita sebelum terjadi gempa bumi, ada beberapa hal yang kita harus siapkan pada diri pribadi. Pertama, kita harus tahu dan paham jenis bencananya. Gempa bumi misalnya, gempa buminya kita kenal seperti apa? Kenalnya mungkin bagaimana yang gempa kecil, bagaimana gempa sedang, bagaimana gempa besar, kan gitu. Kalau gempa bumi kecil ini biasanya nyaris tak terasa, getarannya lembut tapi tak terasa. Biasanya kalau menggunakan alat terdeteksi dia, ya. Tetapi kalau yang kecil ini biasanya tidak terasa, jarang, ya. Ada kadang sedikit terasa. Terus yang sedang seperti apa? Getarannya masih kita normal menerimanya.
getaran gempa itu masih kita sadar gitu, sadar kita tidak berpengaruh kepada kita, tapi kita rasakan gitu. Nah, berikut kalau yang gempa bumi besar, cara mengenalnya yakni sudah terjadi pertama suara sedikit gemuruh. Nah, terus ada getaran-getaran di lingkungan tempat kita. Misalnya berdiri ini, kalau kita berdiri, dimanapun kita berdiri, kalau ada goyangan gempa, ya goyangan gempanya ada, maka pusing kita akan merasakan pusing. Nah, kalau kiranya itu kita merasakan pusing pada saat ada goyangan, ada getaran itu, maka di situ kita anggap dia bencana gempa buminya besar. Maka cara menghadapinya setelah kita kenal adalah ya, mengenal itu kita harus waspada. Kewaspadaan kita seperti apa? Nah, kembali kita mau melaksanakan penguatan satuan pendidikan aman bencana, maka sekolah kita di sini harus benar-benar tahu, harus benar-benar paham, lengkap sarana prasarananya, personil yang menangani dari lingkungan sekolah ini ada, ya. Siapa yang akan berbuat, apa yang harus diperbuat, serta kapan mau berbuat itu kita harus tahu. Bagaimana Pak Guru, bagaimana murid, bagaimana tenaga-tenaga pendukung lainnya, di situ kita harus buatkan. Nah, untuk menghadapi namanya gempa bumi. Nah, kalau sudah kita bicara SPAB terus terkait dengan gempa bumi lagi, kita harus betul-betul siap menghadapi itu. Nah, adik-adik sudah tahu seperti apa kesiapan kita kalau menghadapi gempa bumi? Sebelum menghadapi gempa bumi kita kira-kira ngapain? Ya, kesiapsiagaan kita seperti apa yuk? Nah, aktivitasnya seperti apa? Kegiatan seperti apa? Pertama, ya, kita harus yakini tempat kita, melakukan pemetaan ruang di tempat kita ini, ya. Kita pastikan, ini yang pertama dulu. Pastikan kalau kita berada di ruangan itu aman, ya. Syarat amannya ruangan kalau mau aman dari bencana, kita harus perhatikan, tolong yang di atasnya ini betul-betul sudah kokoh dan yakin kita akan itu, ya. Kedua, menempatkan barang-barang yang ada di atas ini kita harus yakin betul, pastikan kalau memang benar-benar kuat, benar-benar aman. Contoh nih, ini kan kipas angin, ada jam dinding, terus apa lagi nih? Ada foto presiden. Ini masanya di atas nih. Kalau sekiranya kita sedang belajar, tiba-tiba ada getaran, nah ini kan gantung biasa ini ya. Kalau terjadi getaran kan bisa saja nanti terlepas dari gantungannya, jatuh, terus kena kepala kita. Belum menyelamatkan diri nih, mau lari, taunya sudah kejatuhan kipas, ya. Terus jam dinding nih, posisi jam dinding nih, ya, posisi jam dinding nih, gantungnya di atas, tapi di belakangnya ada kertas, ada apa? Ada lindungi kepala sambil. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, masuk ke kolong meja. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka. Ya, baik. Begitu ya. Oke, siap semua? Ingat dirinya. Perhatikan gerakannya sehingga kita cepat. Ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa,
Luar biasa, tunjukkan kejayaanmu. Oke ya. Ya. Mari kita coba lagi. 1, 2, 3. Kalau